Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya buka masker. Saya Kang Entis, Akang Teteh, hadir di samping saya ini. Saya memanggilnya Kang Idil. Assalamualaikum Kang warahmatullahi Idil ini wabarakatuh. adalah Kombes Pol, beliau adalah Dir Binmas Polda Jabar. Hadir juga di sebelah kami adalah Ibu Dr. Yuanita Indriani. Beliau adalah Wakil Rektor 1 Ikopin Wakil Rektor 2 ya, Ikopin University. Wakil Rektor satunya adalah Pak Dr. Gianto Purbo. Hadir juga Tehnia di sini. Kita akan bincang-bincang nih dengan Kang Idir. Saya manggilnya Akang. Kenapa? Kang Idir juga adalah kakak kelas saya kuliah. Satu jurusan ya Kang Idir ya. Beliau di penyuluhan, saya juga sama. Tapi karena beliau itu nggak selesai di sini kuliahnya karena masuk Akpol dan dalam aturan di kita, walaupun pernah kuliah di sini misal setahun 2 tahun itu adalah juga sebagai alumni. Maka beliau adalah anggota alumni Ikatan Keluarga Alumni bukan institut ya, Ikopin University. Kang Idil apa kabar? Alhamdulillah saya Kang hatur nuhun. Baik, terima kasih Kang Idil nih. Pagi ini kita menyelenggarakan vaksin. Ini adalah kolaborasi kerjasama antara kita dengan Polda Jabar. Bagaimana ceritanya bisa menyelenggarakan vaksin dengan kita nih, Kang Idil? Ya alhamdulillah, terima kasih Kang Tis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sehat selalu untuk kita semua. Langsung saya jawab saja ya. Kegiatan kolaborasi ini ya pertama ya juga panggilan hati nurani saya merasa punya kewajiban untuk memberikan apa yang bisa saya berikan, tapi dalam bentuk sebuah kegiatan yang manfaat untuk kampus di sini dan masyarakat sekitar. Karena saya merasa pernah kuliah di sini kan gitu ya. Ini juga bagi saya suatu kebanggaan, Bu. Saya bisa lihat-lihat lagi ke sini jalan-jalan. Gedung ini GSG dulu namanya. Betul. Ini GSG dulu namanya, tempat saya main band, Mbak. Nah, gitu. Saya dulu anak band. Dengan si kembar itu. Ya, alhamdulillah. Jadi berkat dari teman-teman IKA juga kita komunikasi, kemudian ya kita kolaborasi. Alhamdulillah pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan vaksin massal dan nanti akan dipimpin langsung secara Zoom meeting seluruh Jawa Barat, Bu, Pak, oleh Pak Wakapolda seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Kang Idil. Ini cerita vaksin ini kita akan lakukan. Saya ingin cerita masa lalunya beliau waktu kuliah di sini. Kang Idil, sekarang kita sudah berubah nih. Kalau dulu kan Ikopin Institute, jadi Universitas Koperasi Indonesia. Nama kerennya tetap Ikopin University. Dulu ceritanya gimana sih kuliah di sini, Kang Idil? Kesannya seperti apa? Ya, gini. Zaman saya dulu, saya lulus SMA itu sebetulnya 86. SMA 86. Saya ya dasar budak lalakinya ke meje-mejena mencari jati diri gitu kan. Saya pengen nyobain nganggur dulu gitu kan. Akhirnya saya nganggur waktu itu setahun. Baru 6 bulan saya merasa mulai bete, mulai jenuh. Nggak enak ternyata. Saya ngambil kursus komputer, ngetik dulu bahasa Inggris gitu kan, ngisi kejenuhan. Habis itu tahun depan saya harus kuliah. Isi kegiatan. Saya ingin kuliah, saya bilang yang lebih mengarah pada lebih yang praktis lah gitu lah, karena mungkin saya lebih suka kepada hal yang sifatnya interaksi dengan masyarakat luas seperti itu ya. Nah itu, kayak saya pilihan saya waktu itu ke Ikopin. Pas juga kebetulan kakak saya juga kuliah di Ikopin, ya kan hebat gitu. Jadi ini sudahlah memudahkan dapat turunan buku-bukunya nanti kan gitu, tidak keluar banyak biaya lagi. Akhirnya saya masuk Ikopin tahun 87. 87 saya masuk Ikopin, saya masuk di FMS di penyuluhan. Bareng Bang Yusri ya waktu ya? Iya, seperti itu. Jadi kuliah kurang lebih 2 semester, masuk semester 3 karena saya daftar Akpol. Ya saya keterima ya. Mohon maaf waktu itu saya nggak lapor lagi, saya langsung pergi. Karena nggak sempat lagi, saya langsung berangkat. Saya waktu itu sempat ditanya sama teman saya dari Papua itu, si Arpan namanya. Dibilang, pas saya tahun berikutnya setelah saya jadi Taruna Akpol,
saya sempat jalan ke sini, Kang. Pakai baju dinas. Temu si Arpan ini teman baik saya, anak Papua. Si Budi anak Jakarta. Dan si Arpan bilang gini, Dil, lu pindah di IPDN ya katanya. APDN dulu ya. APDN dulu. Lu pindah di APDN ya karena mirip-mirip kan, Bu. Lu pindah ke APDN ya bilang gitu. Kayaknya ketawa aja kan, enggak lah Pan, saya di Akabri, Akwal saya bilang gitu. Oh iya bagus lah, pantas dicari-cari nggak ada katanya gitu kan. Itulah kira-kira ini Kang. Nah sekarang kan gini Kang Idil, kita nih sekarang sudah berubah. Nah kemudian kita ingin masyarakat jauh lebih tahu perkembangan Icopin University. Nah barangkali mengajak ke masyarakat seperti apa sih Kang Idil, bahwa dulu di sini betah apa enggak, kemudian mengajak ke masyarakat seperti apa supaya pada datang nih ke kampus kita nih, Ya. berkuliah khususnya. Baik, makasih Kang. Jadi sebagaimana yang Akang sampaikan tadi, ini Icopin University ini kan dulu Icopin ya. Dulunya lagi itu kan AKOP. Betul. Nah, gitu kan, Akademi Koperasi. Dan ini adalah penjabaran daripada kebijakan daripada pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini Menteri Koperasi, kan gitu ya. Sedangkan perkoperasian itu kan adalah koperasi ini bagi saya itu sesuai dengan asas hidup masyarakat Indonesia di dalamnya itu seperti itu. Ini pandangan saya. Gotong royong, kebersamaan, saling membantu. Masih ingat nih hebat Seperti itu, iya kan? Nah jadi sehingga bagi saya, makanya waktu itu ini salah satu alasan saya masuk Icopin waktu itu seperti itu, gitu kan. Banyak hal-hal yang bisa kita sumbangkan ke masyarakat luas, ya wadahnya melalui koperasi ini. Kalau setiap pribadi individu orang-orang ini ya, artinya masyarakat yang punya kemampuan, itu disalurkan lewat koperasi itu bisa dikembangkan, kan begitu ya, seperti itu. Sehingga dan ini kan wadah ini bisa membantu masyarakat luas meningkatkan kesejahteraan ekonominya, ya minimal seperti itu. Nih, saya ingin tanya gini, Kang Idil setuju nggak kampus Icopin University ini hijau? Setuju? Setuju lah. Kampus Icopin University ini besar, luas? Ya setuju dong. Setuju. Kampus Icopin University ini bikin betah? Betah dalam arti kata Ya, apa? artinya kalau orang kuliah di sini menyenangkan gitu ya? Oh gitu. Menyenangkan nggak? Karena kalau betah di polisi itu istilah ya Kang Asep. Oh, iya. Nah. Di kepolisian itu betah itu singkatan, akronim ya. Apa itu? Betah. Apa Kang Asep betul? Bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Kayaknya di kita juga begitu Bu Yani. Jadi betah itu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Wah, Itu. ternyata singkatan ya? Singkatan. Tapi kira Bu Yanita di kita juga hampir sama ya, artinya yang tadi ya? Jadi betah di sini bukan berarti membuat rasa nyaman pada orang yang penghuni di sini, yang tinggal di sini, termasuk orang yang datang ke sini yang ada kepentingan, ada keperluan dengan Icopin University ini, dia merasa terlayani, merasa nyaman, tidak ada rasa was-was dari sisi keamanan, ya, fasilitas juga memadai, kan begitu, seperti itu. Oke, saya mau nanya ke Bu Yonita nih. Terkait dengan perubahan nih Bu Yonita, sekarang apa sih program ke depan yang ingin dicapai dengan Icopin University? ya, perubahan ke depan dengan Icopin University ini adalah bahwa kita punya acuan. Acuannya adalah Renip, Renstra, turun lagi jadi Renov, gitu kan. Nah, untuk tahun ini dan untuk 5 tahun pertama dalam perjalanan Icopin University, kita ini ingin memperkuat kelembagaan. Jadi kelembagaan Icopin University ini harus betul-betul masif, betul-betul mengakar, betul-betul kuat gitu. Kenapa? Karena fondasi inilah yang akan menentukan kita bisa take off kapan gitu. Nah, itu dasarnya. Jadi untuk tahun ini dan beberapa tahun ke depan kita memperkuat kelembagaan ini. Yang pertama adalah SDM-nya. Yang kedua proses pembelajarannya.
Yang ketiga, pembinaan kemahasiswaannya. Ini alhamdulillah ada Kang Idil tadi udah ngobrol-ngobrol juga. Nah, ini kelihatannya ada beberapa hal yang sudah cocok juga dengan kita. Kemudian jejaring kerjasama dan tentu saja ini adalah mengenai karya kita. Nah, itu mungkin yang di tahun ini, Pak. Baik. Ya, saya kira cukup jelas, Akang Teteh. Saya ingin nanya lagi ke Kang Idil nih. Kita kan ada program, Ya. Kang Idil juga kan sebenarnya dosen. Siap nggak kalau ikut mengajar di kita, satu, bukan hanya sebagai dosen, tapi juga sebagai praktisi dan alumni mengajar? Insya Allah. Ini luar biasa. Insya Allah saya akan coba memberikan apa yang saya alami, yang saya miliki, ya, yang tentunya manfaat buat kampus ini, bermanfaat buat para mahasiswa nanti ke depan. Karena gini, tantangan ke depan ini kita tidak bisa bayangkan ya ke depannya seperti apa. Dulu pikiran saya ketika saya lulus waktu masih kuliah nih ya, kalau saya lanjut kuliah di sini misalnya, saya kuliah sarjana gitu kan, dokter Andes waktu itu. Kalau misalnya lanjut di Kopin, tapi ternyata saya masih dihadapkan dengan suasana persaingan yang begitu sangat ketat. Di luar, begitu saya sarjana ini nanti tuh saya dihadapkan. Berjuang, ya? Iya, kan seperti itu. Benar. Sehingga disinilah kita perlu bagaimana memberikan sesuatu hal, trik-trik yang tepat kepada nanti calon-calon adik-adik kita yang calon sarjana ini ke depan, supaya dia bisa mengasah diri, menambah hasanah wawasan pengetahuannya, bukan hanya sekedar di dalam kampus ini saja, kan gitu. Tapi bisa mengambil dari orang-orang kapabel yang memang dia juga kredibel, dia syarat keilmuannya, syarat pengalamannya, luas wawasannya, kan begitu ya. Ini penting bagi saya, bukan saya saja gitu kan, artinya yang lain sebagai saran gitu kan, seperti itu. Tapi baik saya pribadi, insya Allah saya akan luangkan waktu nanti menyampaikan. Baik, terima kasih Kang Idil. Nah, ini yang punya programnya adalah kita juga dengan Pak Dr. Gianto Purbo. Pak Gianto, bagaimana tanggapannya terkait dengan program yang kita gulirkan, praktisi mengajar, seperti apa? Ya, terima kasih Kang Entis. Ini Pak Direktur ya, Direktur UF2. Jadi sekarang kan ada program atau pemerintah kan menggalakkan ya, menggairahkan tentang MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Mengajar. Jadi kalau yang KM-nya itu yang di luar itu, terus MBKM-nya itu di dalam. Nah, di dalam program tersebut itu ada yang namanya tadi magang. Jadi bisa saja nanti dosen magang di luar ya. Terus mahasiswa juga di situ. Itu menambah IKU lah, IKU bagi dosen mahasiswa. Nah, yang satu lagi tadi Pak Direktur ya, dalam rangka juga untuk mempersiapkan supaya mahasiswa kita itu alumninya nanti outcome-nya siap ya, siap di lapangan. Itu ada yang namanya tadi dari luar juga kita dekatkan ya, dunia usaha, dunia industri, termasuk tadi praktisi mengajar. Dan alhamdulillah saya ini diketemukan lagi, kata Kang Tis katanya si anak hilang ya sendiri ya, ketemu ya, by chance ya waktu itu ketemu ya Kang Tis. Nah, ternyata berlanjut, nah kita sudah coba. Jadi itu menambah selain tadi kedekatan dari alumni dengan kampusnya, tapi tadi dengan praktisi mengajar itu bisa menambah wawasan, mendekatkan dari dunia kampus dengan dunia nyata. Ya. Artinya kalau misalnya nanti jangka panjang ini kan arahnya kan sedang kita tuh training transfernya kan, apa itu nanti menuju ke entrepreneur university ya, kawan kelas university yang lebih tinggi lagi. Ini searah dengan itu. Artinya tadi nanti di dalam kampus itu kaitan dengan MBKM, dia juga bisa mengambil tempat lain dalam penambah itu. Tapi tadi KM-nya itu yang memperkuat ada di lapangan. Dan tadi dengan dosen-dosen yang tadi merupakan praktisi itu juga menambah penguatan bagi ke depan alumni yang dihasilkan oleh universitas ini. Baik, Akang Teteh, terima kasih sekali. Kita obrolan pagi yang bagus. Kita bicara tentang kerjasama, kolaborasi
antara kita kampus alumni Ikopi University dengan Polda Jabar. Kang Idil, terima kasih. Sami-sami. Nanti ke tempat kita sebentar lagi Pak Wakapolda Jabar akan meninjau pelaksanaan vaksin. Di sini hadir, tadi saya belum memperkenalkan, juga hadir Pak Dr. Indra, beliau juga Wakil Rektor Bidang Kerjasama. Jadi ini lengkap nih, Wakil Rektor Ikopi University ada hadir semua di sini, Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Nah, ini sebuah kebahagiaan bagi kita, khususnya para alumni dan masyarakat. Sekarang telah hadir Ikopi University, sebetulnya hadirnya sudah lama, lebih dari 40 tahun yang lalu. Tapi sekarang kita merubah diri, mereformasi diri untuk menjadi lebih baik. Silakan Akang Teteh yang punya keluarga, mari kita hadir ke kampus Ikopi University. Kita akan grand launching nanti di bulan Juli. Kita ada program-program studi tambahan yang dibutuhkan masyarakat. Ada agrobisnis, ada data science, ada teknologi pangan, selain ilmu manajemen, pemasaran, perbankan, penyuluhan, komunikasi bisnis, syariah, dan lain semuanya. Apalagi akuntansi, jadi banyak yang dibutuhkan di masyarakat. Ini Kang Idil ini salah satu contoh alumni yang dulu kuliah di sini dan beliau berkiprah di Polri. Terima kasih Kang Idil. Sama-sama. Sukses Sama-sama. selalu. Salam buat keluarga, buat semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.